Pertama, di Eropa ini kalau Anda mau kerja di corporate atau di perkantoran atau pekerjaan yang pesaingnya itu orang-orang lokal, itu mereka secara terus terang mereka memang menyatakan preferensi mereka gitu ya. Preferensi mereka itu adalah pertama, kalau mereka buka pekerjaan, lowongan pekerjaan di koran ataupun di internet, itu yang pertama yang mereka cari itu adalah orang Polandia itu sendiri. Itu harus yang pertama mereka serap. Kedua itu adalah orang Uni Eropa. Jadi kalau misalkan dari pekerjaan itu orang Polandia nggak bisa, orang Uni Eropa nggak bisa, baru keluar. Bisa dari Asia, bisa dari Amerika, bisa dari Timur Tengah, Afrika, segala macam. Jadi memang level-level untuk dapetin izin dan company preference-nya tuh nggak gampang ya, susah. Halo semuanya. Halo semuanya, nama gue Dimas. Buat yang pertama kali datang ke channel ini, uh, gue saya akan menjelaskan bukan menjelaskan juga sih, cuman sharing ya sebenarnya ya, terkait dengan kehidupan di tempat dimana saya awalnya sekolah, belajar, dan kemudian bekerja, kemudian berkeluarga juga. Nice song. Dan hari ini kebetulan adalah hari, kalau Anda dengar suara yang sangat indah ada lagunya, ini adalah hari setelah peringatan Natal. Jadi semalam itu adalah momen dimana biasanya keluarga besar orang-orang Polandia itu pulang kampung, kemudian merayakan Natal bersama. Dan hari besarnya itu adalah hari kemarin ya, jadi makan bareng sama keluarga dan menikmati momen kebersamaan bareng keluarga. Jadi hari ini gue akan ngobrolin terkait dengan gimana sih ceritanya awal saya kerja di Polandia. Yang saya bisa bilang itu seperti sebenarnya kayak kecelakaan ya, kerja di Polandia kemudian berakhir berkeluarga, karena awalnya memang niatnya itu bukan buat bekerja tapi buat sekolah. Tapi kemudian kok akhirnya bekerja di sini dan menikmati pekerjaan di sini dan seterusnya. Jadi simak gimana ceritanya. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat banyak vlog-vlog yang ada saat ini dari rekan-rekan kita yang ada di Polandia, itu banyak menceritakan bahwasanya kerja di Polandia melalui agen atau ada ya tenaga yang membantu gitu ya. Tapi gimana sih ceritanya kalau Anda tidak berniat melalui agen, tapi memang benar-benar pure mau kerja di sini karena Anda tertarik pada sebuah perusahaan tertentu, kayak misalkan perusahaan IT atau perusahaan yang bergerak di bidang yang memang Anda tertarik, ada temanya yang Anda tertarik, ada kenalan atau prospek yang menceritakan hal itu bagus dan segala macam. Kemudian gimana sih cara bisa kerja? Oke. Mungkin kalau dari cerita saya dulu ya. Jadi saya itu datang ke Polandia setelah saya selesai kuliah S2 saya di Norway. Dan pada awalnya datang ke Polandia itu tujuan saya adalah studi S3. Dan saya memang saat itu juga sempat bekerja di Indonesia di universitas. Dan kemudian sekolah S3 ini inisiatifnya sebenarnya adalah dengan biaya sendiri, karena waktu itu saya mencoba mencari beasiswa, nggak dapet dan segala macam gitu ya. Jadi Anda memang ingin sekolah, tapi kalau nungguin beasiswa kelamaan, Anda nggak punya gelar S3. Kalau Anda bergerak di bidang akademik juga karirnya nggak maju-maju. Jadi ya gimana lagi, harus segera berangkat S3. Dan waktu itu saya pikir ya udah, saya S3 dengan biaya sendiri, dengan kebetulan pernah kerja di Norway, jadi ada sedikit tabungan. Dan minatnya waktu itu, walaupun belum ada pekerjaan online atau secara remote, tapi saya berpikir mungkin saya bisa bekerja dengan membantu beberapa pekerjaan yang bisa saya kerjakan dari Indonesia, dari Poland, tapi untuk perusahaan di Indonesia gitu ya. Jadi banyak ininya lah, muter-muternya gitu. Oke, wah ini susah juga sebenarnya ngerekam satu tangan satu lagi minum kopi. Oke.
Jadi rencana awalnya gitu, kerja, kemudian sekolah. Nah, tahun pertama, tahun kedua seperti itu semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan oke ya. Tapi karena pendapatan berasal dari Indonesia, kerjaan serabutan, kemudian biaya kuliah juga lumayan tinggi, akhirnya mau nggak mau saya harus berpikir gimana caranya kuliah sambil kerja juga. Jadi akhirnya mau nggak mau ya harus kerja, nggak bisa cuma sekolah aja, harus kerja sambil kuliah. Nah, waktu itu kebetulan mencari kerja di Eropa, kalau Anda nggak prepare dari dalam negeri udah dapat kerja, itu susah-susah gampang. Jadi seperti pernah di salah satu episode sebelumnya, waktu saya cerita gimana waktu saya kerja di Norway, mulai dari kerjaan yang memetik buah stroberi di musim panas, kemudian juga kerja menjadi pelayan di sebuah event atau restoran, menjadi tukang bersih-bersih restoran India. Beneran, itu pengalaman yang tak terlupakan. Saya harus bersihin basement yang tempat penampungan sampah yang ada di basement, dan itu dengan saya harus nyemplung di bak sampah itu pakai selang, bersihin semuanya kayak kari dan segala macam bekas minyak. Itu benar-benar pengalaman yang sangat berkesan. Nah, dengan berbagai macam pengalaman tadi, kemudian kalau saya berpikir kerja di luar negeri tapi kerja kantoran gitu ya, jadi model kayak kerja corporate kayak kantoran gitu, sebenarnya apakah bisa dapet apa enggak, dan dengan pengalaman seperti Indonesia itu apakah mereka mau merekrut orang yang bukan berasal dari Polandia atau orang yang juga, sebentar ini saya pindah kopi lagi, gak gampang juga ternyata. Orang yang kalau Anda itu misalkan kerja, Anda harus punya kelebihan sesuatu gitu ya. Jadi pertama, di Eropa ini kalau Anda mau kerja di corporate atau di perkantoran atau pekerjaan yang saingnya itu orang-orang lokal, itu mereka secara terus terang mereka memang menyatakan preferensi mereka gitu ya. Preferensi mereka itu adalah, pertama, kalau mereka buka pekerjaan, lowongan pekerjaan di koran ataupun di internet, itu yang pertama yang mereka cari itu adalah orang Polandia itu sendiri. Itu harus yang pertama mereka serap. Kedua, itu adalah orang Uni Eropa. Jadi kalau misalkan dari pekerjaan itu orang Polandia nggak bisa, orang Uni Eropa nggak bisa, baru keluar. Bisa dari Asia, bisa dari Amerika, bisa dari Timur Tengah, Afrika, segala macam. Jadi memang level untuk dapetin izin dan company preference-nya tuh gak gampang ya, susah. Saya berpengalaman banyak, waktu itu memang gak ngoyo banget gitu istilahnya, wong Jawa ngoyo orang Indonesia gitu, jadi gak begitu memang apply pekerjaan, tapi jangka waktunya lama untuk dapetin. Nah, kemudian sempat galau juga ya, jadi kuliah tapi kerjaan nggak dapat, uang terbatas, terus mau gimana gitu. Kerja freelancer lah, itu yang waktu itu sangat membantu ya. Jadi kalau Anda punya keahlian khusus, itu memang kerja seperti freelancer itu sangat membantu perekonomian Anda dan Anda bisa melakukannya. Nah, saya pengalaman pertama itu saya kerja itu di sebuah perusahaan rekrutmen tenaga kerja. Waktu itu mereka kebetulan melihat background saya dan mereka melihat ada salah satu skill komputer saya yang itu tertarik, dan mereka udah mewawancarai, udah nanyain gaji segala macam. Tapi kebenturnya di satu, yaitu kalau Anda bukan warga Polandia, Anda itu sebagai pendatang itu hanya memiliki kartu izin tinggal sementara yang itu tidak terbuka untuk lapangan pekerjaan ya. Jadi itu yang kemudian membuat perusahaan yang merekrut Anda itu harus mengeluarkan extra effort atau usaha ekstra untuk ngerekrut Anda. Jadi mereka harus mendaftarin Anda, mereka harus membuat berbagai persyaratan dan cukup mahal.
Makanya waktu itu saya udah lolos wawancara segala macam, tapi kebentur karena nggak punya dokumen atau legalitas buat kerja, dan itu big blocker ya. Nah, kemudian sorry panjang lebar. Terus kemudian gimana sampai akhirnya bisa dapat kerjaan di sini? Nah, ini ceritanya juga agak lucu gitu. Jadi kebetulan adalah satu rekan yang sedang membuat sebuah usaha startup gitu di bidang IT, dan mereka mencari seorang yang kebetulan memang punya background mengetahui Indonesia, bahasa Indonesia segala macam. Mereka nggak cuma buka Indonesia waktu itu, mereka buka wilayah Asia, dan mereka mencari orang yang capable untuk ya sesuai dengan background saya lah. Dan dari situ kemudian startup ini ternyata berkembang, mendapat investasi terus menerus dan segala macam, hingga saat ini mereka merupakan salah satu startup yang paling besar di dunia di bidangnya waktu itu. Dan itulah yang kemudian gimana saya akhirnya bisa end up kerja di Polandia, karena waktu ngebantu sebuah startup dan berkembang. Yang ide awalnya waktu itu saya juga sebenarnya mikir-mikir nih startup dapat duitnya dari mana gitu ya, tapi akhirnya berkembang jadi gede dan sekarang jadi salah satu yang terbesar di industri tersebut. Nah, meski demikian saya ingat tim legal dari perusahaan itu, mereka untuk mendapatkan izin saya kerja itu, mereka melakukan extra effort gitu ya. Extra effortnya itu adalah posisi yang saya tempati ini tidak bisa dikerjakan oleh orang Polandia, pertama itu. Kedua, tidak bisa dikerjakan oleh orang Uni Eropa. Walaupun udah yakin seperti itu, mereka harus tetap buka lowongan pekerjaan ini di internet dan di koran, dan harus menunggu sampai 3 bulan tidak ada orang Polandia atau orang Uni Eropa yang mendaftar atau lolos dari pekerjaan ini. Nah, menarik kan? Dibayangin kalau di waktu itu, walaupun saya waktu itu mulai kerja dan hubungan baiknya sudah terbangun, tapi kalau sampai ada orang Italia gitu ya misalkan ya, orang Polandia yang mereka itu jago bahasa Indonesia, jago manajemen, jago komputer, jago kultur Indonesia, marketing segala macam, mendaftar pekerjaan ini, perusahaan itu secara wajib dan legal compliance gitu harus merekrut orang tersebut dan prefer ke mereka dibanding saya. Nah, jadi itulah kenapa kemudian dapat pekerjaan di Polandia itu, kalau misalkan Anda nggak melalui agen atau nggak memang dari awal udah tangannya berat banget udah planning untuk kerja di untuk dapat kerja itu nggak gampang juga. Makanya hati-hati juga kalau Anda udah yang penting asal bonek gitu ya, berangkat dulu ntar cari dapat kerja di sini, itu belum tentu juga. Nah, hal-hal lain yang membantu juga kalau misalkan Anda itu punya Anda lulusan Polandia, punya ijazah sekolah berasal dari sini, itu Anda juga terbuka kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk kerja di sini juga gitu ya. Jadi memang mereka itu ya, setiap negara punya aturan ya, dan aturannya itu memang mereka punya landasan sendiri kenapa mereka membuat aturan tersebut. Tapi itulah cerita dari saya, mudah-mudahan memberi sedikit informasi gitu ya buat anda-anda juga yang menurut saya sangat salut terhadap Anda yang berusaha berkembang dan keluar dari zona nyaman Anda, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, dan benar-benar independen gitu, membangun sesuatu dari nol gitu ya. Itu buat para pekerja migran Indonesia atau buat Anda para pejuang-pejuang di rantau, salam hormat dari saya. Itu, thank you very much, dan jumpa lagi di episode yang lain. Thank you very much. See you later.